baik. Selamat siang Bapak Ibu, sekali lagi untuk kita semuanya ya. Hari ini kita akan sama-sama memulai PD kita secara online ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar satu hal gitu ya. Belajar satu hal, kita belajar secara bersama-sama. Saya membagikan PD ini bukan berarti saya sudah expert ya, bukan gitu. Tapi saya rindu untuk membagikannya kepada Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Saya share screen dulu ya. Jadi PD kita pada hari ini, Bapak Ibu, adalah penerapan konsep budaya positif di sekolah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita hari ini mau sama-sama belajar tentang konsep budaya positif ya. Tapi sebelum itu saya mau kita sama-sama berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Saya mau meminta salah satu dari kita, mungkin bisa memimpin kita di dalam doa. Mungkin ada yang mau memimpin kita di dalam doa secara sukarela. Dipersilahkan kalau ada yang mau. Pak Ado, Bu, Pak Ado. Sukarela nggak nih Pak Ado? Boleh katanya. Oke, yuk silakan Pak Ado. Oke, mari kita sahabatin untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Karena tadi pagi kami sudah mengikuti bulan bahasa. Berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Sekarang kami mengikuti penerapan konsep dari positif di sekolah. Semoga apa yang disampaikan Ibu Priska tentang materi ini supaya kami bisa mengerti dan bisa menerapkan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Ado ya untuk doanya sudah membuka kita di dalam doa. Oke, baik Bapak Ibu, semua sudah makan siang ya? Jangan sampai ada yang terlewati ya, ada yang belum makan siang ya. Hari ini kita sudah merayakan acara puncak daripada bulan bahasa. Nanti setelah ini kita akan sama-sama dipandu oleh ketua panitia ya untuk melakukan evaluasi. Oke, baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi. Kita akan masuk ke dalam penerapan konsep budaya positif. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu main dulu ya, supaya kita segar ya, jangan tegang-tegang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Oke. Oke, kita akan mau main dulu Bapak Ibu. Oke. Oh, sebelum main saya kasih tahu dulu agendanya. Jadi nanti kita akan ice breaking ya, lalu nanti saya akan menyampaikan beberapa konsep inti dari budaya positif di sekolah ya. Mungkin sudah ada yang mendengar istilah ini, tapi mungkin ini adalah hal yang baru. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita akan ice breaking dulu ya, kita akan bermain dulu. Jadi namanya adalah Find Me. Nah, ini teman-teman ada yang pernah main sih pasti ya. Teman-teman kalau nggak salah kelas 1 dan 4 pernah bermain ini sewaktu kita IHT ya. Nah, ini saya rindu kita mau main semuanya. Oke, jadi clue-nya adalah Bapak Ibu, Find Me itu adalah nanti saya akan menyebutkan satu huruf ya. Misalnya huruf A gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tunjukkan kepada saya benda di sekitar Bapak Ibu yang berawalan huruf A, lalu menunjukkannya ke layar kamera. Jadi Bapak Ibu silakan dibuka kameranya, lalu tunjukkan kepada saya. Begitu ya. Tunjukkan kepada saya benda tersebut gitu ya. Jadi ini cepet-cepetan gitu ya. Jadi kita nggak berlama-lama. Jadi silakan dilihat di sekeliling Bapak Ibu ya. Nanti saya akan secara cepat menyebutkan huruf gitu ya. Menyebutkan huruf apa yang nanti Bapak Ibu harus tunjukkan kepada saya ya. Jadi teman-teman yang sekiranya bisa dibuka kameranya silakan dibuka dan nanti tunjukkan ke saya bendanya. Oke, siap Bapak Ibu ya? Yang siap bisa kasih jempolnya. Oke, good. Oke, kita mulai dulu ya.
karena karena nama saya Priska, jadi saya mau coba Bapak Ibu cari satu benda yang berawalan huruf P. Silakan. Oke, sudah Ibu Ayu. Wah, semuanya sama. Ini guru sejati ya. Guru sejati yang paling deket itu adalah pulpen. Ya, yang paling deket itu pulpen. Ada nggak yang payung? Nggak ada ya. Coba. Oke, Pak Daniel, Ibu Mardiani. Oke, semuanya P. Ibu Mardiani di jalan, Bu. Oh, Ibu ya betul, Ibu Mardiani di jalan. P, parkir Bu, mungkin ada parkir mungkin di sekitar situ ya, Pak. Peniti. Oke, boleh. Oke, thank you Bapak Ibu. Oke, itu huruf P ya. Nah, lagi ya Bapak Ibu ya, kalau cuma sekali kayaknya kurang afdol gitu ya. Oke, lagi ya Bapak Ibu ya. Saya mau coba huruf S, Bapak Ibu. S. Ayo S. Aduh, itu Ibu Icik luar biasa, dia tunjukkan gayanya ya. S. Harus diangkat kok Ibu. Ayo, S. Apa itu? Spidol. Aduh, ini guru sejati betul-betul ya. Semua spidol. Lalu ada lagi. Siapa nih? Ibu Erlina spidol. Spidol apa pulpen itu, Bu? Sedotan, Bu. Apa, Bu? Sedotan. Oh, sedotan. Oke. Wah, Ibu Sonya sepatu kacanya ditunjukkan ya. Sepatu. Oke, thank you. Sendal ya, Ibu Elin, sendal. Sendok. Betul. Luar biasa. Apa ini Ibu Ayu Turnip apa nih? Selendang. Oh. Oke, baik, selendang. Oke, terakhir ya Bapak Ibu ya. Terakhir ya. Sisir. Ibu Sonya sisir juga. Oke. Terakhir ya. Huruf D. Yang ketahuan habis belanja nih pasti ada di depan mejanya nih. Ayo. Ibu Elin udah tunjukin. Yang lain mana yang lain? Ayo, D. Oke, Bu Mardiani dengan dompet dan hartanya di dalam. Apa itu? Ibu Elis itu apa? Dasi, oh betul, dasi, dompet, duit ya, Ibu Serly, duit, betul. Aduh, ini bendahara sejati. Duit, Ibu Ayu Turnip. Siapa lagi? Dompet, duit, apalagi tadi? Dasi. Apa itu? Ibu Titin? Itu apa, Bu? Daging. Oh, lagi makan daging ya. Ibu Ayu sih lagi makan daging ya. Ibu Titin apa tuh, Bu, tadi, Bu? Oh, dompet juga. Oke, thank you Bapak Ibu ya untuk kebersamaannya. Bapak Ibu bisa gunakan permainan ini untuk anak-anak Bapak Ibu yang kelas online ya, mungkin untuk memecah suasana ketegangan ya. Bapak Ibu bisa pakai ini salah satunya ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, kita akan mulai masuk kepada materi ya Bapak Ibu ya. Oke, setelah kita ice breaking ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya di sini rindu untuk membagikan beberapa konsep inti tentang budaya positif di sekolah ya, yang ini bisa menjadi salah satu juga kerinduan kita ya untuk bagaimana kita bisa terapkan di dalam sekolah kita. Nah, ada 3 bagian yang menjadi perhatian kita di dalam slide ini. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar dulu, kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Ya, kita langsung saja ya. Oke, saya mau ajak Bapak Ibu lagi nih. Aduh, ini Ibu Priska ajak-ajak terus ya. Iya, supaya kita bergerak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah tentang perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu melakukan kegiatan kepalan tangan ya. Bapak Ibu bisa mengambil secari kertas kecil, lalu menuliskan benda yang sangat berharga gitu ya. Sangat berharga, lalu Bapak Ibu genggam. Ya, coba bisa dilakukan bersama dengan teman di sebelah kanan kirinya ya. Bapak Ibu genggam. Kemudian Bapak Ibu genggam dan buat seperti kepalan tangan. Nah, contoh deh kayak misalnya Pak Greg sama Ibu Elis tadi kayaknya sebelah-sebelahan ya. Cuma mungkin bisa dipraktekin nih. Ibu Elis menggenggam sesuatu yang berharga, mungkin emas gitu ya. Ibu Elis menggenggam emas. Nah, itu berharga buat Ibu Elis. Lalu Pak Greg mau ambil itu emas, coba Pak Greg peragain sama Ibu Elis coba. Nah, jangan begitu. Aduh, kenapa jadi gandengan? Itu nanti salah paham ya. Aduh, oke. Ulang. Coba.
Ibu Elis membuat genggaman, Pak Greg berusaha untuk mengambil apa yang ada di dalam genggaman Ibu Elis. Tapi Ibu Elis nggak mau gitu, tidak mau izinkan. Coba, Ibu Elis apa yang Ibu Elis lakukan? Nah, pasti akan bertarik-tarikan gitu. Ini kayak drama Korea gitu ya. Oke, nah tarik-tarikan ya Ibu Elis ya. Karena nggak mau ya, itu berharga buat Ibu Elis ya kan. Ibu Elis tidak mau memberikan itu kepada apa namanya Pak Greg gitu ya. Ibu Ruth aman ya, Ibu Ruth ya. Ibu Ruth aman ya. Oke, Ibu Ruth aman ya, ini hanya drama saja ya, Ibu Ruth ya. Wih, Pak, ternyata di belakang ada pemandu suara kayak Pak Lungsi ya, di belakang Ibu Elis dan Pak Greg ya. Luar biasa ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih maksud dari kegiatan ini ya Bapak Ibu ya? Berhubungan dengan perubahan paradigma. Nah, apa sih sebenarnya? Oke. Yang pertama ya, paradigma itu kan kayak pandangan kita ya Bapak Ibu ya, apa yang kita sudah pahami dan itu menjadi paradigma kita. Nah, ketika paradigma yang kita pahami dan kita yakini dan kita percayai, itu yang justru akan menuntun apa yang kita lakukan ke dalam tindakan nyata. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap kita tuh punya paradigma yang berbeda-beda gitu ya tentang kehidupan ini. Mungkin Ibu Elis prinsip hidupnya A, Pak Greg prinsip hidupnya B gitu ya. Makanya di dalam hubungan pasti ada yang namanya prinsip ya. Oke ya. Nah, jadi biasanya sama kayak gitu tadi Ibu Elis benar-benar genggam karena dia merasa bahwa itu adalah, ini contoh ya, paradigmanya dia lah gitu. Nah, jadi tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan Ibu Elis gitu ya dengan paradigma yang dimilikinya seperti itu. Dia menggenggam secara erat gitu ya. Nah, kalau paradigma itu benar, it's okay gitu ya. Kita sebagai umat percaya, tentu paradigma kita harus berpadanan kepada kebenaran firman Tuhan gitu ya. Tapi kalau misalnya apa yang kita pahami dan kita pikirkan itu tidak berkenan dan salah, nah itu yang harus hati-hati. Nah, sebenarnya paradigma apa sih yang mau disampaikan? Oke. Jadi sebelum saya masuk lebih lanjut ya, jadi kita tadi kan lagi bicara tentang budaya positif ya. Nah, penting sekali Bapak Ibu, kita harus sama-sama satu komunitas membangun budaya yang positif ya. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman ya, supaya itu nanti akan berdampak kepada murid-murid kita untuk bisa berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, nah salah satu strategi yang mau ditinjau dalam hal ini sebagai bagian dari budaya positif sekolah adalah bentuk disiplin. Ya, jadi kita kerucutin lagi nih, tadi dari bicara soal budaya positif, kita kerucutin lagi, kita mau tinjau lagi tentang bentuk disiplin yang sudah kita jalankan di dalam kelas kita masing-masing ya. Nah, karena memang kita sudah mau beralih dari online ke offline ya, meskipun secara bertahap, tetapi jangan sampai kita melupakan bentuk-bentuk disiplin yang seharusnya diterapkan di dalam kelas kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu, saya mengangkat ada dari sebuah tokoh bernama Dr. William Glaser dalam Control Theory. Dia mau meluruskan beberapa miskonsepsi ya tentang teori tentang ilusi kontrol. Ya, ini perubahan paradigma nih. Mungkin yang pertama, ada beberapa, kebanyakan lah ya, bahkan mungkin kita dulu juga guru-guru kita begitu ya, waktu kita diajar mengatakan bahwa guru tuh bisa mengontrol murid. Gitu ya. Ini namanya ilusi. Ilusi itu kan sebagai sebuah sesuatu yang seakan-akan gitu ya Bapak Ibu ya. Ilusi gitu ya, bahwa guru tuh bisa mengontrol murid gitu ya. Tapi apakah ini betul gitu ya? Apakah ini tepat bahwa guru itu bisa mengontrol murid? Dalam artian misalnya kita minta untuk anak kita melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan kebutuhannya atau tidak sesuai dengan dirinya ya. Murid itu pasti akan mau. Tapi kita nggak tahu dia benar-benar nggak melakukannya sesuai dengan apa yang dia pahami bahwa itu benar untuk dilakukan, atau dia melakukannya supaya gurunya jangan bawel, gitu ya, atau supaya gurunya jangan ngomel-ngomel, atau supaya gurunya jangan marah-marah deh, yaudah ikutin aja deh, gitu ya. Nah ini sebuah ilusi nih, ini kan lagi bicara tentang miskonsepsi ya, jadi konsep-konsep yang keliru seperti itu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif ya
itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu kayak bujukan gitu ya. Kita membujuk anak kita gitu ya. Nah, itu dianggap itu lebih efektif dan bermanfaat. Tetapi menurut William Glazer itu sebuah ilusi gitu ya. Karena itu hanya mendorong dia punya motivasi eksternalnya saja, tidak menyentuh ke dalam bagian internalnya gitu ya. Dan kemudian ilusi lagi bahwa kritik ya, kita kan kadang suka bisa dibilang mungkin kita mengkritiki gitu ya anak-anak kita gitu ya. Dan kalau kita ingat lagi kalau dulu kita masih ngajar di sebelum pandemi gitu ya, mungkin ketika kita lagi lost gitu ya, kita marahin anak itu di depan teman-teman yang lain ya, dan mungkin kita punya satu paradigma berpikir bahwa kalau kita menegur anak itu di depan banyak orang itu jadi menguatkan dia jadi lebih kuat. Nah, ada beberapa pemikiran-pemikiran pendidik yang seperti itu ya. Kemudian ada lagi sebuah ilusi yang berpikiran bahwa oh, orang dewasa tuh punya hak untuk memaksa. Kita sebagai guru punya hak untuk memaksa, misalnya gitu ya. Ini untuk kebaikan kamu gitu ya. Pokoknya ini untuk kebaikan kamu, kamu harus ini gitu ya. Nah, tapi apakah ini benar dan tepat? Nah, ini adalah beberapa ilusi-ilusi yang disampaikan oleh William Glazer dan ini adalah sebuah miskonsepsi ya. Nah, sebenarnya kita bisa nggak sih mengontrol siswa? Mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat ya pendapat Bapak Ibu. Bisa nggak sebenarnya guru itu mengontrol siswa? Coba saya mau lihat pendapatnya Bapak Ibu nih di kolom chat. Tidak perlu pakai alasan bisa atau tidak. Nanti saya acak, saya tanya kenapa ya. Coba silakan. Silakan Bapak Ibu, ini belum ada yang kirim. Ini tidak ada benar dan salah ya Bapak Ibu ya. Kita belajar sama-sama ya, kita belajar. Tidak bisa. Bisa tapi tidak sepenuhnya. Tidak 100% bisa. Nah, jadi tidak bisa. Oh, tidak 100% bisa. Jadi bisa atau tidak ya Ibu Tio? Tidak ya. Tidak. Bisa. Bisa. Tergantung situasi dan kondisi. Ada lagi? Sudah? Yang lain? Bisa, tergantung. Oke, bisa, tapi tidak sepenuhnya. Tidak bisa 100%. Oh, Ibu Tia udah meluruskan, tidak bisa 100%. Oke, baik. Terima kasih. Saya menghargai setiap pendapatnya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, oke, tadi saya lupa. Sebelum melanjutkan, saya mau minta deh satu deh untuk menyampaikan kenapa alasannya gitu ya. Oke, tadi siapa ya? Pak Daniel yang ada di layar saya di Pak Daniel. Pak Daniel bilang tidak. Kenapa Pak Daniel? Kalau menurut saya tidak bisa karena di situasi online tuh susah sekali Bu untuk kontrol. Biarpun kita omong sekeras apapun atau istilahnya setegas apapun, kalau siswanya tidak bertindak ya tidak bisa Bu. Gitu Tidak sih. bisa ya. Oke. Terima kasih Pak Daniel untuk pendapatnya ya. Oke, saya mau lihat yang bisa. Oke, Bu Titin. Nah, kenapa Bu Titin? Silakan Bu Titin. Kalau dari saya sendiri kan Bu, arti mengontrol ini sama saja kalau misalnya kita itu dalam mengajar siswa, kita punya peraturan kelas sendiri. Nah, itu masuk ke dalam manajemen sebetulnya. Seperti tadi yang Ibu Tio bilang, bisa tapi tidak 100%, artinya ada beberapa hal yang sebenarnya kita bisa kontrol siswa, tapi dalam hal mungkin bukan mengontrol kepribadiannya siswa, tapi lebih ke bagaimana kita mengajar mungkin di kelas melalui metode ajar kita, seperti itu Bu kalau dari saya. Oke, luar biasa Bu jawabannya ya. Terima kasih Bu Titin untuk pendapatnya ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ini adalah sebuah tabel ya. Ini dari stimulus respon tentang dunia dengan perbandingan teori kontrol tentang dunia gitu ya. Jadi kalau stimulus respon itu mengatakan bahwa kita punya kebutuhan semua tuh sama gitu ya. Sedangkan kalau teori kontrol itu enggak, berbeda gitu ya. Tiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Nah, terkadang gitu ya, kita sebagai guru mungkin
ketika kita mengajar begitu ya, kita mengajar, kita secara tidak sadar ya menganggap bahwa oh semua anak didik saya itu sama gitu ya, punya kebutuhan yang sama gitu ya, sehingga controlling kita kepada setiap mereka itu kita samaratakan. Nah, tapi ketika kita melakukan hal itu, pasti Bapak Ibu akan melihat setiap respon yang berbeda-beda. Ada mungkin anak yang dikasih tahu sekali dia bisa dengar dan melakukan, tapi ada beberapa anak yang mau dikasih tahu berkali-kali gitu ya. Ini untuk Bapak Ibu yang sudah mengajar pada saat luring itu pasti tahu sekali lah. Karena ketika online tuh memang nggak kelihatan Bapak Ibu ya. Tapi waktu luring itu benar-benar kelihatan sikapnya mereka gitu ya. Nah, bagaimana guru bisa mengontrolling setiap guru ini tuh itu tergantung dari bagaimana dia memandang, bagaimana dia punya pandangan gitu ya. Nah, ketika kita memiliki pandangan bahwa oh, semua orang itu melihat hal yang sama, maka otomatis kalau orang punya paradigma seperti itu, pasti dia akan menerapkan satu gaya yang sama ketika mengajar kepada anak-anaknya. Tapi ketika dia punya paradigma bahwa oh tidak, setiap orang itu punya gambaran yang berbeda, setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda, maka dari paradigma itu pasti akan menuntun ke tindakan nyatanya itu juga dengan sesuatu yang lebih tepat guna. Nah, seperti itu ya yang mau dimaksudkan oleh si Pak Glaser tadi gitu ya. Bagaimana seorang guru itu bukan serta-merta oh tidak bisa sama sekali gitu ya, atau oh mungkin bisa gitu ya mengontrol siswa gitu ya. Tadi teman-teman sudah menyampaikan dia punya pendapatnya gitu ya. Kalau saya setujunya kita nggak bisa serta-merta oh tidak bisa sama sekali begitu ya, atau mungkin kita bisa seperti itu ya, ada bagian-bagian, tetapi yang paling penting adalah kita tidak bisa secara serta-merta mengontrol secara full apa yang ada pada anak kita, karena kita perlu menyadari apa yang sebenarnya ada dalam diri anak. Jadi bukan kita menerapkan kita punya ekspektasi, anak harus ikut kita punya ekspektasi atau kita punya paradigma dan pandangan. Justru kita sebagai guru, kalau teman-teman kita ini kan sudah mau bergerak kepada Merdeka Belajar ya, Bapak Ibu ya. Nah, Merdeka Belajar ini mengacu dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Ya, filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu adalah tentang sebuah perubahan, di mana perubahan itu dimulai ketika guru itu menyadari bahwa anak itu punya kodratnya masing-masing. Anak itu punya kemampuannya masing-masing. Jadi tugas guru bukan mengontrol, oh kamu harus ikut ini terus seperti ini, tidak. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak itu, ya. Jadi saya senang sekali dengan perkataannya Pak Ki Hajar ya. Dia pernah bilang begini, kita nggak pernah bisa menumbuhkan bibit padi jadi mangga, atau bibit mangga jadi padi, atau kita suruh ikan manjat pohon, atau kita suruh kambing atau kucing untuk berenang, kita nggak akan pernah bisa, karena memang bukan itu gitu ya. Nah, kadang kita nih masih ada di dalam pemikiran bahwa oh enggak, kalau kamu pintar itu kamu harus bisa matematika gitu ya. Padahal mungkin ada anak-anak di mana mungkin dia bukan di situ keunggulannya gitu, tetapi bukan berarti tidak dikembangkan, dalam artian tetap diajarkan, tapi mungkin kita bisa melihat lebih jauh apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak tersebut. Begitu ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya, kita lanjut. Nah, ada yang namanya istilah disiplin positif. Apa sih yang terlintas dalam benak kita ketika kita dengar disiplin? Boleh Bapak Ibu diketikkan di kolom chat, satu kata aja boleh. Disiplin tuh apa sih Bapak Ibu? Boleh, silakan. Silakan Bapak Ibu yang tadi belum mengetik boleh diketik. Didikan, Ibu senior, Ibu Lori, didikan, ya. Disiplin tuh didikan. Ada lagi, Bapak Ibu? Silakan. Hanya Ibu Lori saja kah? Sudah mewakili semua guru kok. Ibu Yolan di sini sampai kaget tuh, karena sudah diwakili oleh Ibu Lori. Oke, ada lagi kah? Dari teman-teman yang sedang praktikum? Oke, Ibu Ina, melakukan sesuatu aturan berdasarkan nilai-nilai tertentu. Tertib, aturan yang membangun. Taat, sikap yang taat pada aturan. Taat,
Oke ya, thank you Bapak Ibu untuk setiap partisipasinya ya. Waktu, sikap taat, ketaatan. Oke, kita biasa suka bilang gini ya, anak-anak kamu harus disiplin gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu disiplin itu sebenarnya apa sih gitu ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu, disiplin itu berasal kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu bahasa Latin tuh disiplina ya, artinya tuh belajar ya. Jadi sebenarnya apa sih yang anak-anak itu harus belajar gitu ya dari disiplin ini. Tapi Bapak Ibu, di dalam budaya kita, makna disiplin itu lebih dimaknai seperti sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sama yang kayak tadi Bapak Ibu sudah cantumkan ya, taat, patuh gitu ya. Nah, bahkan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Gitu ya. Kayak misalnya gini, kalau ke sekolah harus datang tepat waktu gitu ya. Misalnya jam 7 zaman itu ya, jam 7 harus datang gitu ya. Atau mungkin kita 6.40 kita sudah harus ada di ruang devosi gitu ya. Nah, kalau kita tidak mengerti makna dari apa yang sudah disampaikan dalam artian peraturan ya, maka kita akan merasa bahwa tidak nyaman gitu ya. Anak-anak juga gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya yang kita gaung-gaungkan hanya harus kumpul tugas, selesai sampai di situ. Anak-anak akan merasa bahwa kumpul tugas lagi seperti itu ya. Tapi ini yang sekarang ini kita mau pelajarin. Apa sih sebenarnya di balik aturan dan di balik disiplin yang harusnya kita sentuh kepada anak-anak kita ya. Nah, saya rindu membagikan pemikirannya Pak Ki Hajar ya. Pak Ki Hajar ini ya Bapak Ibu, meskipun sekarang sekolah penggerak itu baru di kelas 1 dan 4, tapi untuk rencana sampai ke depan itu sekolah penggerak ini akan secara bertahap diterapkan ya. Jadi sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam program itu sendiri ya, saya rindu untuk membagikan sebenarnya apa sih yang mau dibawakan oleh Pak Ki Hajar ini ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, jadi filosofi inti dari Pak Ki Hajar Dewantara itu adalah tentang perubahan ya. Nah, di dalam disiplin ini dia bilang, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kan kita tuh biasa selalu slogannya tuh merdeka belajar, ya kan. Nah, merdeka belajar itu bukan arti tidak belajar. Ya, merdeka belajar itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, di bagian disiplin ini dia mau mengatakan bahwa kalau ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Gimana mau merdeka kalau kita nggak punya disiplin yang kuat gitu ya. Gimana kita mau menciptakan suatu suasana yang merdeka di dalam kelas kita kalau anak-anaknya tidak punya disiplin yang kuat. Justru itu nanti akan chaos ya. Jadi disiplin itu harus bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap ya, kita tidak cakap melakukan self disiplin, harus ada penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Jadi peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sehingga ketika peraturan itu dilakukan, kita tidak lagi merasakan yang namanya ketidaknyamanan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, siapa ini Bapak Ibu? Ingat dong Bapak Ibu, ini siapa ini? Bapak ini siapa ya? Ki Hajar Dewantara ya, betul. Oke. Nah, dia memiliki pemikiran seperti ini. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat yang tadi. Apa sih disiplin yang kuat itu? Harus disiplin diri ya, memiliki motivasi internal gitu ya. Nah, kenapa? Karena bisa membuat seseorang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ketika dia bisa sadar akan disiplin itu, ya, secara tidak langsung itu menggali potensinya, ya, menuju kepada sebuah tujuan. Dengan kata lain, ya, kalau seseorang punya disiplin diri, berarti mereka tuh bertanggung jawab akan apa yang dilakukannya. Sama lah seperti anak-anak kita. Kalau disiplin diri itu lahir dari dalam diri mereka, maka akan ada yang namanya tanggung jawab, ya, yang lahir daripada
apa yang ada dalam diri mereka. Nah, tapi di dalam tingkat SD ini perlu sekali pembimbingan daripada kita sebagai orang-orang dewasa, begitu ya. Serta untuk itu kita perlu tahu secara pasti apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Nah, Diana Gosen ya itu mengatakan dalam bukunya itu ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Tadi kan lagi bicara tentang motivasi ya. Yang pertama, ada anak-anak disiplin itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, jadi yaudah deh saya kerjain tugas aja lah supaya nanti tidak dihukum. Gitu ya. Ya udah saya harus cepet-cepet nih ke sekolah supaya saya tidak dipulangkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, nah biasanya sebelum yang kedua, biasanya ini anak-anak akan bertanya dalam dirinya, apa sih kalau misalnya saya nggak ngelakuin itu, emang saya nanti dapat apa gitu ya? Atau mungkin apa sih yang terjadi dalam diri saya gitu ya? Jadi dia tuh mau lihat dulu, emang hukumannya apa sih gitu ya? Ada anak-anak yang mungkin hukumannya cuma disuruh berdiri kayak gitu ya, ya udahlah gitu ya. Nah kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ada orang-orang yang punya motivasi untuk dapat imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya dia akan berpikir begini, apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan hal itu, gitu ya. Jadi dia mau tahu dulu saya dapat apa. Oh, kalau dapatnya itu menguntungkan bagi dia mau lakukan. Tapi kalau tidak, ya mungkin dia tidak melakukan dengan segenap hati. Nah, yang terakhir, yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang bisa menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang dipercayai. Ya, ini berat nih yang ketiga, dan inilah yang sebenarnya menjadi tujuan daripada disiplin positif. Ya, dia akan tanya, emang nanti saya akan seperti apa sih kalau saya melakukannya? Kalau saya ngerjain tugas dengan tertib, saya tuh nanti apa sih manfaatnya untuk saya, gitu ya. Nah, yang pertama itu masih motivasi eksternal. Yang kedua juga motivasi eksternal. Nah, yang ketiga inilah motivasi internal dan merupakan tujuan daripada disiplin positif yang tentunya menjadi tugas para pendidik. Begitu ya Bapak Ibu ya, untuk kita sama-sama menuju ke sana. Kita masuk kepada bagian yang ketiga ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tadi bicara tentang paradigma ya, paradigma kita tuh berubah dulu begitu ya, tentang bagaimana kita melihat sebuah bentuk disiplin ya. Kenapa kok apa sih Bu hubungannya disiplin sama budaya positif gitu ya. Nah, apakah ada yang tahu Bapak Ibu sejauh ini? Ini tadi lagi bicara tentang disiplin nih ya. Apa hubungannya tentang budaya positif? Ada nggak yang udah dapat, oh kayaknya ini nih korelasinya nih. Ada nggak Bapak Ibu? Atau belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan dulu aja ya. Nanti siapa tahu Bapak Ibu dapat insight gitu ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita bicara tentang disiplin ya, disiplin itu kan biasanya kita wujud nyatakan di dalam kelas kita itu bisa dalam bentuk peraturan, dalam bentuk poster gitu ya. Nah, ini ada satu bagian yang unik yang saya sendiri baru belajar gitu ya, tentang ini, keyakinan kelas ya. Jadi apa sih sebenarnya di sini dia kasih kata kenapa keyakinan kelas, kenapa nggak cuma peraturan ya. Nah, jadi di sini dia mengatakan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan di dalam kelas itu bisa menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Ya Bapak Ibu ya. Nah, perilaku seluruh anggota kelas itu bisa menjadi kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Yang ketiga, untuk terbentuknya budaya positif kita perlu ciptakan dan sepakati dulu keyakinan-keyakinan dan prinsip dasar bersama di antara para anggota kelas ya. Jadi kenapa waktu di awal tahun ajaran, kalau Bapak Ibu ingat ya, kita biasanya bikin kesepakatan ya, ayo anak-anak kita bikin kesepakatan, oke 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau mungkin sudah ada peraturan yang tertulis di dalam tembok kita masing-masing di kelas gitu ya. Sebenarnya apa sih tujuan itu semua? Tujuannya adalah menciptakan sebuah lingkungan yang positif, lingkungan kelas yang positif ya. Jadi anak-anaknya itu bisa merasakan kenyamanan di dalam belajarnya, merasakan hal positif gitu ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau setiap kelas begitu ya memiliki lingkungan yang positif, maka itu sudah bisa membentuk sekolah, yaitu adalah budaya positif gitu ya. Nah, jadi untuk pertama-tama bisa diciptakan dan disepakati dulu keyakinan-keyakinannya. Nah, apa sih Bu? Maksudnya saya belum mengerti nih gitu ya. Oke, saya kasih contoh Bapak Ibu. Kenapa kita punya peraturan itu
tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ada nggak Bapak Ibu? Kira-kira boleh diangkat tangannya. Kenapa kita punya peraturan seperti ini? Untuk apa tujuannya? Silakan. Boleh? Ibu Yeni Sudi, silakan Bu. Melindungi kita, Ibu. Melindungi kita. Oke, saya juga baca nih yang ada di chat. Keamanan. Supaya aman berkendara. Supaya tidak membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Oke, ya. Itu kita sudah memahami. Ya, itulah yang disebut keyakinan, ya. Bahwa kita tahu peraturan itu tujuannya adalah untuk keselamatan kita. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan, masih nggak ada orang-orang yang tidak pakai helm ketika berkendara. Ada kan? Ya, apalagi kalau misalnya ibu-ibu udah sanggulannya udah sampai ke gunung gitu ya. Terus dia mau ke pesta. Ya, mungkin nggak dia ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak usah pakai helm gitu. Padahal dia tahu helm itu untuk keselamatan, tapi dia langgar, ya kan? Nah, jadi terkadang ya ada juga orang-orang itu yang dia sudah tahu keyakinan itu, gitu ya. Dia udah tahu keyakinan itu, tapi dia tetap melanggarnya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa sudahlah itu masih bisa lah, begitu ya. Nah, apalagi kalau kita tidak kasih tahu ke anak-anak apa keyakinan di balik peraturan yang kita kasih kepada mereka. Jadi kita cuma bilang, oke anak-anak, kumpul tugas tepat waktu, selesai. Kita nggak jelasin, apa sih di balik kumpul tugas tepat waktu? Keyakinan apa yang kita tuh mau anak-anak itu yakini, gitu ya. Memang secara ini kita nggak bisa langsung, oh kalau kayak gitu semua anak langsung kumpul tugas ya Bu Priska, ya enggak juga. Buktinya ini, tentang helm saja, orang yang sudah paham tentang keamanan masih saja ada yang melanggar. Gitu ya. Apalagi kalau kita tidak memberitahukan keyakinan atau prinsip dasar dari peraturan yang kita berikan, ya. Nah, kemudian berikutnya, kenapa kita harus pakai masker dan cuci tangan sekarang setiap saat? Ayo, kenapa Bu? Ibu lagi. Bapak tadi sudah Ibu Yeni Sudi, sekarang bapak-bapak. Ayo, bapak-bapak. Ayo, bapak-bapak. Pak Yogi, ya Pak Yogi tadi sudah angkat tangan ya. Silakan Pak Yogi. Invisible, jadi saya lihat oh Pak Yogi yang angkat tangan. Silakan Pak Yogi. Kenapa kita harus pakai masker Pak dan mencuci tangan setiap saat? Saya mencuci tangan, menjaga kebersihan dan ya patuhi peraturan dari pemerintah. Karena itu peraturan dari pemerintah. Tidak akan merasa pandemi juga. Oke, jadi karena itu peraturan dari pemerintah, ya. Oke, kalau bukan dari pemerintah berarti boleh ya Pak dilanggar. Oke, nggak bercanda ya Pak ya. Oke, tapi anak teman-teman, Bapak Ibu, anak-anak kita juga pasti ada jawaban-jawaban yang oh Ibu itu karena itu peraturan Bu gitu ya. Nah, coba saya mau mengulik lagi di balik peraturan. Oh itu himbauan Bu dari pemerintah. Oke. Selain himbauan dari pemerintah tadi Pak Yogi bilang supaya bersih ya Pak Yogi ya atau apa ya Pak? Ya Pak ya. Kebersihan ya Pak? Iya. Oke, kebersihan. Ya, nah kebersihan dan kesehatan, ya saya langsung tambahkan kebersihan dan kesehatan, ya kita aja yang sudah tahu keyakinannya adalah kesehatan dan kebersihan, ya kadang banyak orang-orang Indonesia yang udahlah pengap, ini kayak saya lagi buka nih, ya karena supaya kelihatan wajah saya Bapak Ibu ketika saya berbicara gitu ya, tapi di sini teman-teman semua pakai masker kok ya, nah jadi apa sih keyakinan dari peraturan ini? Yaitu adalah kesehatan dan satu lagi tadi kebersihan, gitu ya. Sehingga itu menjadi satu keyakinan yang bisa kita berikan, gitu ya, kepada anak didik kita dibalik daripada peraturan yang kita berikan kepada mereka. Ya, jadi ini keselamatan dan ini kesehatan dan keselamatan juga, gitu ya. Nah, ada seorang tokoh bernama Gosen. Dia bilang suatu keyakinan itu lebih memotivasi orang dari dalam atau memotivasi orang dari secara intrinsik. Seseorang tuh akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Bapak Ibu, peraturan itu baik,
Tapi kalau misalnya kita hanya menyampaikan, oke, anak 1, kamu harus berdiri di koridor kalau mau masuk, selesai. 2, kamu harus kamu harus ngerjain bell assignment setiap pagi, misalnya. 3, kamu harus mengetuk pintu dulu gitu. Tapi kita nggak jelasin gitu ya, apa sih keyakinan dari setiap peraturan-peraturan yang kita taruh di dalam kelas kita masing-masing. Maka mungkin kalau untuk anak-anak yang paham gitu ya, dia ya udah oke gitu. Tapi kita nggak tahu nih motivasi apa gitu ya yang anak-anak itu munculkan. Apakah itu memang dia menyadari bahwa oh iya betul, itu tuh kalau kita mau masuk ke kelas, kita harus ketuk pintu dulu. Kita harus bilang selamat pagi gitu ya sama Bapak Ibu guru yang situ. Kenapa? Karena kita itu bersikap sopan. Nah, kalau sampai ada anak yang bisa memahami sampai ke situ, berarti dia punya motivasi itu. Kita nggak perlu terlalu yang kita kasih tahu gitu ya. Tetapi memang dia sudah lahir dari dalam diri bahwa oh iya, itu tuh sopan. Ya, saya harus sopan sama orang yang lebih dewasa. Jadi kalau kemanapun saya harus beri salam. Nah, gitu ya. Jadi ini yang dimaksud gosen tuh seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Ini bentuknya. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya lebih abstrak. Dia nggak seperti peraturan ya. Kemudian dia bentuknya itu kayak pernyataan-pernyataan universal, terus dibuat dalam bentuk positif ya. Kita juga udah belajar ya Bapak Ibu ya, jangan memberikan peraturan itu dengan tidak boleh bermain atau jangan duduk di kursi itu gitu. Jadi nggak pakai kata jangan atau tidak gitu. Kita udah belajar itu waktu di perkuliahan pastinya. Ya, tidak terlalu banyak juga dan sebaiknya dapat diterapkan. Jadi dekat dengan anak-anak kita dan semua warga kelas itu bisa berkontribusi dan yang paling penting apa? Sepakat. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan dari guru saja untuk murid tetapi setiap murid itu sepakat. Ya. Ini contohnya, ya. Ini contoh keyakinan kelas yang sekiranya bisa kita pahami. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nilai keyakinannya apa nih? Coba, Bapak Ibu. Saya mau Ibu Elin. Nilai keyakinannya apa, Bu? Yang nomor 1. Disiplin. Disiplin. Sopan. Sopan. Oke, thank you, Bu. Oke, betul ya Bapak Ibu ya. Bu Ayusi, nomor 2 apa Bu nilai keyakinannya? Oh, suaranya nggak kedengeran. Kayaknya speakernya mungkin ya. Oke, boleh diketik aja Bu, diketik boleh. Nilai keyakinannya apa, Bu? Tuh, ini kayak satu esai nih. Panjang nih jawabannya nih. Oh, udah. Oh, menghargai. Oke. Apalagi selain menghargai? Bu Yeni Sudi. Membangun rasa percaya diri, Bu. Membangun rasa percaya diri, keyakinannya pada anak. Oke, ada lagi? Oh, ada yang ngechat. Integritas, waduh, Bu Titin ini berat banget nih Bu Titin. Integritas ya. Integritas, jujur pada diri sendiri. Nah, biasanya ini waktu anak-anak apa nih? Lihat pekerjaan temennya gitu ya. Nah, kita bisa ingetin lagi Bapak Ibu. Ayo, kenapa sih kita nggak boleh lihat pekerjaan teman kita? Ya Bu, mepet Bu, belum belajar Bu, ada kesempatan Bu, ya macam-macam lah gitu ya. Tapi kita bisa ingetin lewat keyakinan, ya jujur pada diri sendiri dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini nih contohnya nih ya. Ini peraturan, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa sih nilai di balik itu? Oh, tanggung jawab gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain, tapi jangan ikutin ya dilarang ya. Ini contoh aja nih. Dilarang mengganggu orang lain. Oh, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oh, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Oh, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba atau pakai masker, harus pakai masker. Oh, itu untuk kesehatan. Jadi ini adalah beberapa contoh gitu ya yang Bapak Ibu bisa lakukan, peraturan-peraturan yang Bapak Ibu buat di dalam kelas Bapak Ibu bisa pikirkan sebenarnya nilai keyakinan apa yang mau dituju di dalam peraturan itu gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini
apakah penghargaan itu mampu menimbulkan motivasi dari dalam diri? Coba, siapa yang mau? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau? Ini Bu Yeni angkat tangan terus nih. Bu Yeni mau jawab kah? Saya turunkan Bu, saya turun. Oke, saya bantu turunin ya. Iya, dah, saya bantu turunin Bu. Oh Mas, mau angkat lagi? Oh sudah. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu. Ayo, bisa nggak ya kira-kira penghargaan itu menimbulkan motivasi langsung secara internal? Ayo, ingat nih pelajaran-pelajarannya. Mungkin ada skripsinya yang tentang ini nih, reward, punishment gitu ya. Pasti ada. Bias Bu, bias atau bisa? Pak Daniel nih kayaknya typo, kecepatan. Penghargaan bias, sama-sama bias. Pak Daniel sama Bu Ayu sama. Penghargaan bisa menimbulkan motivasi, tapi termasuk motivasi eksternal. Wah, ini kayak skripsinya ini nih, Bu Ayu ya. Oke, thank you Bu Ayu untuk masukannya. Iya, biasanya kalau teman-teman yang suka kasih mungkin ada reward. Oh, tunggu. Ibu Ruth mau menyampaikan pendapat. Silakan Ibu Ruth. Baik Bu, terima kasih. Nah, menurut saya bisa gitu karena saat ini juga saya menerapkan itu. Mungkin nggak 100% untuk semua siswa. Nah, biasanya di kelas saya buat stiker, bintang, terus ada smile. Nah, biasanya tuh setiap anak-anak masuk, saya tanya, nah hari ini siapa yang suka cita? Coba maju pilih stiker. Ada smile, ada sad, ada marah gitu. Nah, di situ anak-anak lebih banyak pilih sukacita kayak stiker smile. Nah, mereka tempel di buah apel masing-masing punya mereka gitu. Jadi menurut saya ketika mereka sudah melakukan itu juga meningkatkan motivasi belajar mereka gitu. Jadi mereka belajar pun tetap semangat gitu. Itu sih dari saya. Oke, baik Bu. Kalau misalnya saya boleh tanya lagi, kira-kira itu masuk motivasi apa Bu? Eksternal atau internal Bu? Internal sih Bu. Kenapa kok ketawa? Gak apa-apa, kita nggak ada salah benar ya. Saya bukan ahli loh, kita sama-sama sharing ya. Oke, ada nggak kalau dari Bu Ruth bilangnya itu internal? Ada nggak? Itu oke, Bu Aryani. Kadang-kadang motivasi dari luar bisa mempengaruhi motivasi dari dalam. Oke, mungkin di awal itu masih kayak eksternal ya. Eksternal ya, kalau misalnya oh iya saya dikasih dikasih reward, dikasih ini ya secara enggak ini ya udah itu pasti dari eksternal dulu. Nah, kita bisa uji internalnya tumbuh nggak? Ya, internalnya tumbuh nggak? Kalau reward atau penghargaan itu kita hentikan secara perlahan. Kalau misalnya itu dihentikan dan ya sudahlah udah nggak ada reward lagi, sudah tidak ada sudah tidak ada penghargaan yang aku dapatkan, aku tidak mau lagi. Nah, berarti itu masih secara eksternal. Tapi kalau misalnya secara perlahan itu ditarik dan itu tidak mempengaruhi dia, artinya keyakinan itu dia sudah dapatkan, nilai itu dia sudah dapatkan dan artinya internal itu sudah muncul gitu ya. Jadi kita perlu gitu ya, mungkin reward, smile, emoticon yang kita kasih, tapi kita jangan berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kita bisa lihat lagi, internalnya udah tumbuh belum gitu ya. Ada yang anak langsung tumbuh internalnya tanpa dikasih reward pun dia langsung ada gitu ya. Karena dia meyakini bahwa oh iya itu satu tantangan buat saya misalnya gitu ya. Tapi ada anak yang harus dipancing dulu ya pakai reward dan segala macamnya itu supaya dia mau melakukan hal itu gitu ya. Pasti Bapak Ibu udah expert lah untuk hal ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi ini ada salah satu tokoh bernama Alfiko ya, itu dari Punish by Reward. Ya, wawancara ASCD Annual Conference ya, dia bilang penghargaan itu baik penghargaan maupun hukuman itu cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kalau dari dia penghargaan dan hukuman itu bisa mengontrol. Dalam artian, ini bukan berarti penghargaan yang Bapak Ibu kasih jadi itu bisa menghancurkan potensi anak saya. Jangan ditelan mentah-mentah ya Bapak Ibu ya, ada penjelasan lebih lanjut ya. Jadi secara ideal sebenarnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ketika dia meyakini gitu ya, itu dan dia belajar sendiri dan dia menyadari bahwa
dan motivasi itu muncul dari dalam diri, itu penghargaan yang sesungguhnya. Jadi Pak Alfiko ini mau menekankan lebih dalam daripada sekedar penghargaan dari luar seperti itu. Tapi tadi sudah dijelaskan lebih lanjut ya. Tadi teman-teman yang sudah sampai di chat juga, tadi ada Ibu Aryani, kemudian Ibu Sonya juga bilang kalau dilakukan terus-menerus bisa jadi motivasi internal. Nah, ini jadi memang butuh sekali peran kita sebagai seorang pendidik ya. Jadi Pak Alfi ini dia mengemukakan ada beberapa alasan kenapa penghargaan itu justru sama sekali menghukum seseorang gitu ya. Salah satunya adalah dia bilang ini bisa mempengaruhi jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek ya, untuk di awal saja gitu ya. Nah, itu lama-lama bisa menghilangkan motivasi dari dalam artinya hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kalau kita tidak menjelaskan apa keyakinan di balik penghargaan yang kita kasih. Kayak misalnya mungkin ketika anak itu bisa melakukan sesuatu, kita kasih stiker gitu ya. Nah, kita jangan berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kita jelasin gitu ya. Apa sih sebenarnya stiker ini kayak gitu ya. Jadi kamu tuh ambil stiker ini tuh karena apa gitu ya. Jadi tidak berhenti sampai di situ sehingga kita bisa melihat bagaimana perkembangan daripada motivasi dari dalamnya itu gitu ya. Jadi ini kalau misalnya dilakukan ya, kita kasih reward, kita kasih kita kasih stiker dan kita hanya berhenti sampai di situ ya. Kita nanti Bapak Ibu akan menyadari loh, saya kok udah kasih stiker, saya udah kasih ini, tapi anak-anak itu ada loh Bapak Ibu, saya pernah pengalaman saya ketika saya mengajar, saya udah kasih ini, tapi ya mereka gini aja gitu ya. Jadi oh ya udah kok kemarin Bu Priska juga kasih itu gitu ya. Nah, itu jadi pertanyaan gitu ya. Apa yang ini ya, apa yang kurang gitu ya. Oh, apa mungkin saya kurang menjelaskan maksud dan tujuannya atau mungkin apa begitu ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Pak Alfi gitu. Jadi memang bukan serta-merta penghargaan itu atau stiker dan reward itu salah, tidak gitu ya. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang pendidik mengemasnya dan memahami itu secara lebih dalam gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika anak-anak kita melakukan tindakan undisiplin, kita harus tahu Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu apa ya. Ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih. Ya, saya kasih contoh. Misalnya ada anak nih, dia selalu pajak makanan temennya. Udah dibilangin sama gurunya, jangan nak, jangan, tetap aja gitu ya. Nah, kadang kalau kita langsung babat habis, kamu bla 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 A sampai Z lah, pokoknya gurunya cerewet lah gitu ya. Tetap aja anaknya kayak gitu ya. Nah, melalui kebutuhan dasar manusia ini kita belajar Bapak Ibu. Ketika kita kalau misalnya ada anak yang melakukan undisiplin, kita panggil dong, ya kan? Kita panggil, kita tanya gitu ya. Kita tanya jawabannya apa. Nah, jawaban itu yang sebenarnya bisa kita ulik, kita analisis sebenarnya kebutuhan dasar dia apa sih. Karena Bapak Ibu, ketika anak melakukan satu misdisiplin gitu ya, perbuatan yang tidak menunjukkan kedisiplinan, itu ada satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di dalam hidupnya. Gitu ya. Contoh misalnya ketika kita panggil anak itu, kenapa kamu ambil bekal temanmu? Ya habis mama tidak siapkan saya bekal Bu, gitu ya. Saya lapar Bu, gitu ya. Jadi ya udah saya mintain tiap hari. Nah, itu masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kalau dia nggak makan, dia lapar, nggak bisa belajar, gitu ya. Jadi kadang kita perlu menanyakan dulu apa sih sebenarnya alasan dibalik perlakuan anak itu, gitu ya. Nah, kalau misalnya anak itu bilang, ya supaya teman-teman saya takut Bu sama saya Bu, saya galak gitu ya, teman-teman saya takut. Nah, berarti dia diakuin bahwa dia itu adalah orang yang kuat. Berarti dia apa kebutuhan dasarnya? Penguasaan ya. Terus kalau misalnya dia jawabannya gini, ya habis makanan saya tiap hari telur tahu udah Bu, saya bosen Bu, saya mau lihat teman saya ada yang bawa ayam, ada yang bawa ikan. Nah, dia mau bebas gitu ya, dia mau bebas gitu. Nah, itu kebebasan. Kesenangan. Kalau misalnya dia jawab, ya saya senang aja Bu, waktu lihat teman saya ketakutan. Saya senang aja Bu, waktu lihat teman saya nangis gitu ya. Berarti dia senang lihat ekspresi temennya waktu sedih dan nangis gitu ya. Nah, dari situ ketika kita udah tahu kebutuhan dasar anak itu apa, kita bisa arahin Bapak Ibu. Oh, oke. Mungkin menurut kamu senang ya ngelihat teman-teman kamu jadi nangis ya. Itu senang, itu bagus nggak gitu ya.
Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita cukupkan kebutuhannya itu? Kan itu menyimpang ya, Bapak Ibu ya. Karena menurut dia, oh itu satu kesenangan buat dia ketika melihat teman-temannya itu sedih, takut sama dia, kayak gitu ya. Nah, dari kebutuhan dasar ini, kita bisa menentukan sikap kita sebagai seorang guru itu bagaimana dalam menangani undisiplin anak. Nah, Pak Glaser juga mengatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada sebenarnya dalam diri kita. Kalau misalnya kita bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif itu bisa dimulai dengan cari solusi. Ya, jadi kalau misalnya kita udah tahu, oh kebutuhan anak kita tuh ini. Nah, dari situ kita bisa cari solusi untuk bisa memenuhi kebutuhan yang dia memang sedang butuhkan dengan cara yang positif. Jadi kita arahkan gitu ya. Kalau menurut anak itu saya dengan saya butuh kebutuhan saya itu kesenangan gitu ya. Nah, saya memenuhinya dengan cara saya ambil makanan sama teman saya, itu kan negatif ya. Nah, ketika kita udah tahu itu, kita bisa arahin ke arah yang positif. Nah, guru memiliki 5 posisi kontrol di dalam menangani kasus-kasus undisiplin ya. Sebagai penghukum, ada guru-guru yang bertindak sebagai penghukum. Contohnya, patuhi aturan saya ya, atau awas kamu. Nah, gitu ya. Angkat itu kursi, gitu ya. Kalau sonde, bla 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 bla, gitu ya. Nah, itu penghukum. Jadi kita ada di posisi kontrol itu sebagai seorang penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Nah, ada guru yang begini. Berapa kali Ibu harus bilang ke kamu ya, kamu ini yang tidak kerja tugas bla 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 bla. Kamu ini memang ya tidak seperti si B, misalnya kayak gitu ya. Secara tidak langsung Bapak Ibu, anak itu akan merasa bersalah. Ya, secara tidak langsung, oh begitu ya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman. Ada posisi kontrol yang disampaikan oleh dosen. Ayo bantulah demi Bapak ya, misalnya kayak gitu. Monitor, memantau. Oke, sanksinya apa nih? Nah, konsekuensinya apa kalau saya nggak ngelakuin itu? Nah, sebagai manajer, nah ini yang diharapkan. Kalau misalnya ada kelakuan undisiplin, kita balikin. Sebenarnya kita yakini apa sih? Nah, ini akan saya jelaskan nanti di bagian yang berikutnya. Segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, dari rentetan tadi yang saya udah sampaikan dari awal, itu adalah peritilan-peritilan ya Bapak Ibu ya, bagian-bagian subbab-subbab yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di dalam sekolah kita yang kita mulai dari kelas dulu. Nah, ada satu pendekatan yang disebut pendekatan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan ketika kita menangani anak-anak yang undisiplin. Nah, restitusi itu apa sih? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dan memiliki karakter yang lebih kuat. Ya, jadi melalui restitusi, ketika ada murid yang salah, berbuat salah, kita bisa menanggapinya dengan cara yang memungkinkan supaya murid itu bisa evaluasi. Jadi bukan ketika ada murid yang melakukan tindakan pelanggaran, lalu kita langsung bilang, kamu ya ibu udah begini, bla 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 bla. Jadi kita langsung hajar gitu ya, hajar dengan bahasa-bahasa kalbu begitu ya, dengan kalimat-kalimat yang padahal kita nggak tahu sebenarnya apa sih alasan dibalik dia melakukan pelanggaran itu, ya. Mungkin ada, karena gini Bapak Ibu, setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada tujuannya, ya. Bukan hanya kita, anak kita pun juga gitu. Pasti ada tujuannya, gitu ya. Entah mungkin dia ketika ditanya juga nggak ngerti, padahal sebenarnya ketika kita ulik-ulik, dia bisa memahami gitu ya, apa sebenarnya tujuan dari apa yang dia lakukan, ya. Jadi kita bisa memungkinkan mencari gitu ya, memungkinkan murid itu untuk bisa membuat evaluasi secara internal tentang apa yang mereka lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahannya ya dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ketika dengan sekian banyak anak di dalam kelas gitu ya, jangan sampai kita kita sudah menegur dan sudah menegur anak-anak kita, tapi kita lupa untuk bagaimana kita mengembalikan harga diri mereka, karena mereka adalah gambaran Allah ya, ciptaan Tuhan yang dititipkan kepada kita, gitu ya. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa sih, gitu ya? Restitusi itu bukan buat menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan. Adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, jadi kita bukan memaksa, gitu ya.
Ya udah, pokoknya kamu harus begini, 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 begini. Nah, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa menawarkan solusi-solusi, kita berdiskusi kepada anak itu, ya, menuntun, melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar mereka tuh apa, ya. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus kepada karakter, bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini yang disebut segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah yang namanya menstabilkan identitas. Apa nih Bu maksudnya? Jadi kita anak-anak yang melakukan undisiplin, ya, itu artinya kan kita perlu memperbaiki identitas mereka yang secara ini bisa dibilang gagal, ya, dalam artian contoh misalnya kayak tadi anak yang selalu saja membuat kerusuhan di dalam kelas gitu ya. Nah, kita perlu menstabilkan identitasnya dengan cara apa? Dengan cara kita bisa mengatakan kita memanggilnya bukan untuk menghakimi dia gitu ya. Kadang tuh Bapak Ibu anak-anak ketika dipanggil sama gurunya dia udah deg-degan aja. Apalagi kalau udah ketahuan nih berdua berantem, oh pas sini gitu kan, atau ke ruang konselor misalnya kayak gitu ya, kalau dulu kita masih anak-anak masuk ya, nah mereka tuh udah deg-degan gitu ya, aduh gitu ya. Nah, tapi apakah kita mau datang sebagai seorang pendidik yang dengan kekuatan kita untuk sebagai seorang dewasa yang menghakimi ya kamu ya bla 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 bla, atau kita mau datang sebagai seorang dewasa yang yuk kita menstabilkan identitas mereka dulu yang salah. Ya, ketika ada sesuatu yang undisiplin, kita stabilkan dulu. Kita bilang, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pasti dong, ya kan? Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi kita bisa mulai dulu dari situ, kita stabilkan dulu, gitu ya. Lalu setelah itu kita validasi, Bapak Ibu, tindakan dia yang salah tuh yang mana, gitu ya. Oh oke, kemarin kamu melihat pekerjaan temanmu ya. Oke, pasti kamu punya alasan. Coba kamu omong dulu. Apa sih alasannya gitu ya. Ya misalnya gitu ya Bapak Ibu, saya nggak tahu Bu gitu ya, saya nggak ngerti pelajaran bahasa Inggris, mama papa saya tidak ada di rumah dan pulangnya malam. Nah ketika kita udah tahu nih, oh ternyata itu toh kebutuhannya, sehingga membuat anak kita menjadi miss gitu ya, menjadi melakukan hal yang dilanggar gitu ya. Nah dari situ kita bisa tahu nih masuknya gimana untuk ngedeketin anak itu, untuk membenarkan. Jadi intinya adalah ketika anak melakukan satu tindakan yang salah gitu ya Bapak Ibu, kita perlu menstabilkan identitasnya dulu, kita validasi dulu tindakan yang salah, dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Kita ingetin lagi, kayak misalnya tadi ada anak yang nyontek nih misalnya, di awal itu kita udah sepakat apa nak? Oh jujur pada diri sendiri Bu. Nah kalau kamu melakukan itu, kamu jujur nggak pada dirimu? Nah, biarkan dia berpikir gitu ya. Nah, selain daripada ini adalah secara teoritis ya Bapak Ibu ya. Sebagai pendidik-pendidik Kristen, tentu kita hanya bisa menopang dengan doa ya. Mau teori sebagus apapun, saya percaya bahwa hanya dengan doalah maka anak-anak kita pun akan bisa memiliki sikap-sikap yang benar tentunya gitu ya. Jadi ini adalah segitiga restitusi ya yang sekiranya bisa kita lakukan sebagai sebuah pendekatan untuk menangani anak-anak yang undisiplin. Nah, ketika kita bisa melakukan hal ini, maka terciptalah budaya-budaya positif di dalam di kelas kita hingga pada akhirnya ke sekolah ya. Nah, apa sih sebenarnya respon siswa kalau misalnya kita melakukan hal ini? Ya, pastinya siswa akan merasa lebih nyaman. Ini secara teoritis ya Bapak Ibu, meskipun nanti di dalam realitanya belum tentu. Tetapi setidaknya ini yang memang sudah diteliti oleh para ahli bahwa ketika kita menerapkan segitiga restitusi itu, siswa akan merasa lebih nyaman dan tidak merasa dihakimi. Jadi dia tahu bahwa oh, guru saya itu bukan tukang marah-marah. Nah, guru saya itu bukan tipe yang panggil ini langsung bla bla bla, enggak, dia mau dengerin suara saya dulu ya. Apalagi kalau udah mulai kelas besar ya Bapak Ibu ya, kelas 5, 6 itu udah mulai tuh ya, yang mereka udah bisa mulai berpikir ini guru saya nih tukang marah-marah aja, Ibu Priska mah nggak tanya saya dulu langsung semprot misalnya kayak gitu ya. Nah jadi ada anak-anak yang mau ditanya dulu gitu ya, atau mungkin karena dia takut ya udah dia ngomong aja lah ya Bu begini gitu ya. Jadi ketika kita melakukan ini maka siswa akan merasa lebih nyaman dan tidak terhakimi sehingga terciptalah budaya positif itu ya. Nah, rencana perbaikan ke depannya seperti apa? Tentu kita harus konsisten gitu ya Bapak Ibu ya, segala sesuatu itu bisa dilakukan dan terjadi jika kita bisa konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati di awal begitu. Dan
apa yang bisa kita refleksikan sebagai seorang pendidik? Kita sudah belum melakukan tahapan-tahapan ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu pasti sudah melakukan hal ini. Tapi mungkin kita tidak tahu istilahnya apa, gitu ya. Saya juga gitu, waktu saya belajar ini, oh ternyata itu adalah segitiga restitusi ya. Ada yang namanya bagian stabilitas identitas, ada yang namanya bagian validasi tindakan yang salah. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami hal ini. Ketika mengalami ada anak-anak yang undisiplin, Bapak Ibu pasti akan tanya dulu, Bapak Ibu pasti akan tanya, oh alasannya apa nak? Baru Bapak Ibu akan masuk gitu ya. Nah berikutnya, kita sudah nggak ya turut serta menciptakan budaya positif pada kelas kita melalui pendisiplinan ya. Mungkin kalau dalam masa online ini cukup sulit karena tidak terdeteksi di rumah gitu ya. Tapi Bapak Ibu bukan berarti oh ya sudah tidak perlu, tidak. Kita bisa lihat dari energi positif yang terjadi dalam kelas online kita. Dari mana keterlibatan dia secara aktif gitu ya, bagaimana dia bisa menanggapi setiap tugas yang kita berikan gitu ya. Jangan sampai dengan tumpukan tugas yang kita berikan justru membuat dia merasa berat. Pasti merasa berat, pasti ada gitu ya. Nah makanya kadang saya secara pribadi juga saya berefleksi, kenapa sampai ada anak yang tidak menuliskan jurnal devosi berbulan-bulan gitu ya. Karena kan saya menangani jurnal devosi ini gitu ya. Kenapa gitu ya? Ketika saya belajar ini, saya jadi berpikir apa ya yang salah atau apa ya yang miss gitu ya gitu. Dan saya coba carikan, saya tanya, ada beberapa anak begitu ya, saya tanya apa sih kendala kamu gitu ya. Meskipun kadang kita udah emosi duluan ya Bapak Ibu pasti dong kalau misalnya lihat anak udah nggak ngumpulin tugas pasti emosi duluan. Aduh ini anak nih harus ditelepon nih bla 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 kayak gitu kan. Tapi ketika kita dapat satu hal yang baru yang baik ini, kita bisa coba untuk lakukan, kita tanya sebenarnya apa sih kebutuhan anak ini gitu ya, apa kendalanya gitu ya. Seperti misalnya kemarin pengalaman ya Bapak Ibu ya, ada anak murid saya yang tidak mengerjakan bukan tidak mengerjakan jurnal, dia tidak kumpul-kumpul formatif sampai 1 minggu lebih. Akhirnya saya telepon, saya tanya gitu ya, ternyata dia punya kendala itu adalah dia tidak tahu cara kirim ke GCR. Memang ini sudah sangat sepertinya, tidak mungkin, ini sudah mau berapa tahun untuk sekolah online gitu ya. Tapi ya itu kenyataannya, mungkin ketika kita berpikir ini udah berapa tahun nak gitu ya, itu pemikirannya kita sebagai guru. Tapi belum tentu murid ternyata masih ada yang jatuh di bagian itu. Sehingga apa yang ketika saya sudah temukan hal ini, apakah saya harus marahin dia terus? Pasti apakah ketika saya marahin dia jadi ngirim? Ya mungkin dia ngirim, tapi mungkin dia ada rasa dongkol dalam dirinya. Mungkin dia ada rasa, ya udahlah kirim. Ibu Priskandi bawel sekali misalnya gitu ya. Tapi ketika mungkin kita coba, oke, kendalamu apa nak? Oke, begini saya kemarin sampai pimpin gitu ya. Oke, di rumah kamu orang tuanya tidak ada. Akhirnya saya minta kakaknya untuk mendampinginya sehingga dia bisa. Saya nggak cuma minta tolong kakaknya yang kirim, tapi saya minta kakaknya ajarin gitu ya. Mungkin ketika saya berpikir loh ini udah online berapa tahun loh kok belum juga, atau jangan sampai ini cuma alasan. Nah, kadang kita berpikir seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi secara tidak sadar hal itu ada dan terjadi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu contoh aja ya Bapak Ibu ya. Salah satu contoh gitu ya. Ya ini ada bintangnya nih, ada bintangnya. Ya, jadi ini mungkin keyakinan kelas seperti yang tadi kita udah punya hand signal, ya itu udah bagus sekali Bapak Ibu. Kita tinggal yakinkan kembali apa yang sudah tertulis di dalam hand signal kita ya. Ketika Bapak Ibu ingat nggak waktu kita belajar di kampus, kalau kita lagi ngomong sama anak jangan hadap-hadapan karena kayak ngerasa dihakimi. Saya ingat sekali tapi saya lupa itu dosen siapa yang pernah omong gitu ya. Tapi coba kita ajak ngobrol itu samping-sampingan. Jadi kayak ya apa ya? Bukan kita merasa sebagai, oh saya guru kamu murid, saya menghakimi kamu, saya sedang ini, tidak gitu. Tapi kita ajak dia bisa secara samping-sampingan gitu ya. Dan Bapak Ibu dari keyakinan kelas ya, dari keyakinan kelas yang ataupun peraturan yang kita terapkan, Bapak Ibu ingat nggak ya? Bapak Ibu ingat kalau di dalam awal tahun gitu ya, 1 hari itu menentukan hari-hari berikutnya. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Saya lupa itu di Van Brummelen atau apa ya, saya lupa gitu ya. Tapi itu pernah saya ingat. Jadi di 1 hari awal pertama, makanya kenapa kita sebelum
First day of school, ada first day of school, ya, memantapkan peraturan-peraturan. Nah, itu waktu yang diberikan untuk bagaimana bisa meyakini anak-anak kita, ya. Jadi ini bagian-bagian restitusi yang dilakukan, ya. Ketika kita menstabilkan identitas, kita bilang, gitu ya. Saya di sini bukan menghakimi kamu, gitu ya. Tapi kita yuk sama-sama cari solusi yuk dari tindakan undisiplin kamu. Lalu validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan. Terus tanyain keyakinannya. Kamu ingat nggak kita waktu itu pernah sepakat apa? Gitu ya Bapak Ibu ya. Dari sini diharapkan siswa memiliki perasaan yang lebih nyaman dan tidak merasa dihakimi. Nah, saya rindu Bapak Ibu. Kita bagikan ya apa yang sudah kita dapatkan dari sepanjang 1 jam 15 menit ya tentang PD ini ya. Jadi nanti saya akan kirimkan link Padlet ini. Ya, saya kirimkan link Padlet ini di kolom chat. Silakan Bapak Ibu langsung tuliskan. Saya beri waktu sekitar 5-10 menit ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan diklik dan dituliskan satu pertanyaan saja yang ada di situ. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mendengarkan PD ini? Silakan. Bapak Ibu bisa klik tanda plus ya di ujung bawah itu. Lalu bisa diklikkan nanti dipublish. Jangan lupa nama, kalau memang mau pakai nama boleh. Kalau malu ya udah nggak apa-apa. Silakan. Oke, sedang mengetik ya. Nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Kalimatnya singkat, padat, dan jelas saja tidak apa-apa. Oke, sudah dipublish kah Bapak Ibu? Oke, sudah ada nih. Suatu keyakinan lebih dapat membuat anak bertumbuh dibandingkan hanya sekedar diminta menjalankan peraturan kelas. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menuliskan ya. Silakan yang lainnya. Boleh dikasih nama kalau mau. Kalau malu ya udah nggak apa-apa. Oke, diingat kembali untuk menyampaikan keyakinan di balik sebuah kesepakatan berharga bersama ya. Terima kasih Ibu Deha, Ibu atau Pak Deha. Tapi saya tahu ini Ibu pasti. Ibu Deha. Boleh pakai inisial, boleh.
Oke, Bu Elin habis ini boleh bersiap-siap ya, Bu Elin ya. Oke. Jika ingin anak-anak terbiasa menjalankan budaya positif, maka kita gurunya harus bergerak lebih dulu. Wah, betul, betul sekali. Bapak Ibu juga boleh pakai warna-warna yang lain ya, boleh nih merah. Di situ ada pilihannya tuh. Waktu Bapak Ibu klik. Oke. Stimulus-stimulus atau penghargaan yang kita berikan kepada siswa setiap hari untuk meningkatkan motivasi mereka dalam proses pembelajaran ataupun dalam kelas, seharusnya disertai dengan penguatan-penguatan keyakinan yang sekiranya jika stimulus tersebut dihentikan, maka motivasi internal akan humbuh. Oke. Disiplin bukan aturan, tapi penguatan yang dapat dijadikan untuk memotivasi secara bersama. Setiap anak memiliki kendala dan kesulitan. Oleh karena itu, guru harus menolong mereka meyakini kedisiplinan pasti membawa kebaikan. Jika dianalogikan, guru memberi petunjuk jalan, murid yang mengendarai sepedanya sendiri. Wah, luar biasa nih analoginya ya. Oke, diingatkan kembali, itu sudah. Suatu keyakinan lebih membuat anak bertumbuh dibandingkan sekedar menjalankan peraturan. Oke, hal baru yang saya dapatkan mengenai pendekatan restitusi. Ternyata pendekatan ini sangat membantu dalam mengenal siswa dan meningkatkan keyakinan positifnya. Oke, wah luar biasa ya apa yang Bapak Ibu tulis ya. Semoga ini benar-benar memberkati dan merefresh kita ya Bapak Ibu ya. Karena memang kita mau dipersiapkan lagi nih Bapak Ibu. Semoga keadaan semakin lebih baik karena sudah semuanya udah rindu sama anak-anak, kepingin ketemu ya. Kita pun juga mau semua anak-anak belajar lagi di sekolah ya. Kita doakan terus supaya keadaan bangsa kita ini semakin baik ya Bapak Ibu ya. Pandeminya boleh cepat teratasi gitu ya Bapak Ibu, jangan sampai ada muncul-muncul klaster-klaster baru gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga ini Bapak Ibu bisa menerapkan, diingatkan dan tentunya tidak hanya diingat tetapi diterapkan ya. Oke, membangun keyakinan dalam diri dalam suatu hal lebih berefek dari sekedar menggaungkan sesuatu seperti aturan. Ketika kita berhadapan dengan murid yang tidak memiliki disiplin yang baik, yang harus kita lakukan, yang pertama adalah mengembalikan identitas murid. Bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Dan yang kedua, validasi alasan dia melakukannya. Bahwa setiap orang itu pasti punya alasan. Ya, lalu balikin lagi ya ke keyakinannya. Weh, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu masih proses mengetik-ngetik nih. Saya lihat di sini masih ada loading-loading. Silakan. Jangan bikin skripsi ya Bapak Ibu ya. Wih, ya jadi singkat, padat, jelas pokoknya ya. Oke. PIP, wih dana PIP berarti Bu Ida ini. PIP ini siapa ya PIP ya? Keyakinan kelas mendorong siswa menikmati proses pendidikan di kelas dengan pikiran yang jelas dan membentuk karakter siswa. Tertanda PIP. Oke, PIP siapa? PIP ini siapa ya? Oke. Bukan, Patricia Yolanda Mesa tuh PYM. Oke. Ini saya lihat masih banyak yang ngetik nih. Silakan Bapak Ibu. Saya sambil bacainnya. Sambil Ibu Elin boleh bersiap-siap ya setelah ini ya Bu Elin ya. Oke. Pendekatan restitusi, udah saya baca tadi. Keyakinan kelas dapat membuat anak-anak bertambah tumbuh dan berkembang secara baik. Sebagai guru kita dapat mengontrol siswa saat proses pelajaran, namun tidak sepenuhnya. Maka dari itu kita harus membuat pendekatan dengan siswa kita sehingga kita dapat mengenal lebih dekat setiap pribadi siswa kita. Perlu menumbuhkan keyakinan dan perlu mencari tahu penyebab dari ketidaktaatan anak. Serta jika memberikan reward dan motivasi perlu menyertai alasan sehingga ketika di sekolah setiap peraturan tidak membuat anak terbeban, tapi menjadi penghidupan ya bagi mereka. Oke. Why? Waduh, why? WHY itu siapa? WHY. Why? Segala sesuatu yang diberikan kepada siswa perlu didasari dengan pertanyaan. Oh,
Saya pikir namanya why yang menuliskan ini, ternyata pertanyaan mengapa, why ya. Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik Bapak Ibu yang masih dalam proses mengetik ya. Silahkan terus digumulkan ya Bapak Ibu ya. Kiranya ini bisa betul-betul merefresh kita Bapak Ibu ya. Jadi memang kita benar-benar dipersiapkan ya. Kita tadi mengingat lagi ya apa yang dikatakan Pak Ki Hajar Dewantara ya, bahwa di dalam kemerdekaan itu ada disiplin yang kuat. Ya, jadi untuk menciptakan sebuah merdeka belajar, tidak hanya serta-merta kita bilang merdeka, tetapi disiplinnya harus dikuatkan, gitu ya, melalui apa tadi, serangkaian teori-teori yang sudah disampaikan oleh para ahli. Tentunya kita tidak serta-merta menelan, gitu ya, tapi kita bisa sesuaikan dengan konteks sekolah kita seperti apa ya. Kita jangan lupa sebagai sebuah sekolah Kristen, maka untuk segala macam teori yang sudah dipaparkan kita kembalikan lagi dan hanya Tuhan yang bisa menopang ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih menulis silakan dikirim ya, dikirim dipublish ya. Nanti ini akan tersimpan seperti itu ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya rindu untuk mendoakan Bapak Ibu, setelah itu biar dilanjutkan oleh Ibu Elin ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menutup PD kita pada hari ini. Segala puji syukur hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, biarlah tidak hanya sekedar sebagai sebuah PD saja Tuhan, tetapi ada hal baik yang boleh kami pelajari dan boleh kami ingat kembali untuk bagaimana kami boleh jadi dampak di dalam komunitas di mana kami ada, di mana kami melayani, menciptakan budaya positif itu di dalam sekolah kami masing-masing, terlebih dulu dari kelas kami. Dengan keterbatasan anak-anak yang saat ini hanya sekedar online, bahkan mungkin ada yang online onsite Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Allah yang memampukan, Allah yang menopang, dan biarlah Tuhan yang terus memperlengkapi kami di dalam setiap tugas dan pelayanan kami sebagai seorang pendidik-pendidik yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur, amin. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk semua partisipasinya, Tuhan memberkati.